Gimana? Itu ada pertanyaan di masyarakat. Dulu kita bela-belain, dia sekarang masuk istana. Wala kalam, wala salam. Nggak permisi, nggak mengucapkan salam masuk gitu. Gimana itu menurut etika politik, Bung Rizal? Ya itu pilihan ya. Pilihan ya. Iya kan. Pertanyaannya sebetulnya bukan di dalam sama di luar loh Mas. Saya ini udah bolak-balik di dalam di luar. Oh gitu. Yang penting di dalam bisa nambahin nilai tambah nggak? Bisa ada manfaatnya apa enggak? Bisa nggak itu Pak Prabowo sekarang? Menhan. Ada satu hal yang beliau lakukan lumayan. Ya, waktu itu habis dilantik, panggil saya, ya saran saya markup pembelian peralatan militer yang biasanya luar biasa, ratusan persen, diturunkanlah 10% aja. 10%. Ya, itu biasa lah. Apa bisnis kayak gitu, walaupun di luar negeri negara maju sih 3%, 5%, kira 10%. Karena sebelumnya biasanya ratusan persen di kita markup, ya, ya kan. Beliau Pak Prabowo setuju dan lakukan, ya kan. 10%. Setiap pembelian di atas 10% dia nggak setuju. Gitu. Nah itu dia ngehemat kalau nggak salah sih. Hampir 5 miliar dolar tahun pertama, besar juga. Ya. Banyak yang protes ya, pemain-pemain lama ya. Banyak yang protes tapi diem juga karena kalau dibuka kan malu semua nanti. Markupnya kan ratusan persen. Terus ada yang saya datang ke sini ada persiapan sedikit nih, Bung Rizal, soal itu kenapa Bung Rizal itu terpental dari kabinet Jokowi. Orang sehebat Bung Rizal ya, secara rekam jejak itu kan bisa menaikkan keuntungan BUMN gitu ceritanya dulu ya. Tapi kok orang seperti itu apa ini dimusuhi sama JK dan Luhut? Saya nggak tahu ya. Kira-kira apa menurut Pak Sudi? Ya soalnya gini, sebagai seorang intelektual bebas gitu, Bang Rizal kan ya, track recordnya terus memihak rakyat, memihak pro rakyat yang tidak pro penguasa, terus berhadapan dengan dua pedagang itu. Nah ini persoalannya kan. Jadi pada waktu itu salah satu adalah Pak Yusuf Kalla. Kasus apa? Karena saya bilang dia itu rajanya peng-peng. Peng-peng itu apa? Peng-peng itu pengusaha merangkap jadi penguasa. Oh, peng-peng. Nah dua-duanya profesi mulia loh Mas. Jadi pengusaha itu mulia, jadi penguasa mulia. Tapi kalau dirangkap oleh satu orang, merugikan negara, merugikan rakyat, dan menciptakan kompetisi yang tidak fair. Kalau di luar negeri nggak boleh, harus milih salah satu. Kalau Mas orang bisnis, begitu diangkat jadi menteri, nggak boleh ngurusin perusahaannya. Yang kedua, kalau Mas mesti ngambil keputusan sebagai menteri di bidang yang Mas ada bisnisnya, Mas rapatnya nggak boleh ikut, dirjennya aja. Ini ngomong Pak JK? Oh enggak. Di Indonesia kelakuannya kan kayak gitu, berangkap penguasa tapi bisnis juga. Nah itu kan saya nggak suka lah yang gitu-gitu. Harusnya nggak usah ikut rapat untuk kasus-kasus. Iya, kalau dulu memang raja ya peng-pengnya Pak JK. Hari ini raja peng-pengnya teman saya Pak Luhut gitu. Nah yang kedua adalah reklamasi. Ingat nggak? Saya kan stop reklamasi supaya kita evaluasi yang benar. Karena apa? Reklamasi itu biasa di seluruh dunia, di Eropa, di Singapura, tapi tanahnya punya negara. Ini kan swasta semua, ya kan? Dan tanahnya kan punya Pemprov DKI itu, pantai utara itu. Pulaunya enggak Mas, pulaunya udah dibeli. Pengembang lah, konsesinya kepada pengembang, ya kan? Nah dua-duanya ini terganggu lah, taipan reklamasi lobby, ya kan, lewat Ahok supaya kita diganti, ya Pak Yusuf Kalla juga, karena banyak proyek dia dan keluarganya kita batalin sebagai Menko. Karena ini proyeknya Pak Yusuf Kalla, ya kesel lah kan. Dan Pak Jokowi dengar nasihat kedua orang itu. Itu aja. Saya malah senang di luar.
lebih bebas, bisa ketemu Mas Yudi, bisa ngakak-ngakak. Oh gitu ceritanya, Iya kan? karena ada kepentingan bisnis terganggu ya Pak JK ya. Iya, Akhirnya sang Raja Wali di kabinet ya. iya kacau. Biasanya dia sangat dominan di sidang kabinet. Begitu ada kami, karena dibahas kan, pembahasan-pembahasannya, akhirnya Pak Jokowi Presiden banyak dengar kesimpulan saya, itu jadi kesimpulan kabinet. Terganggu ya karena sehabis Dua orang itu yang merasa terganggu. ya habis itu kan Pak Jokowi pecat 6 menterinya Pak Yusuf Kalla kan. Oh gitu. Tapi Pak Jokowi tetap menganak-emaskan JK dan menyingkirkan Bung Rizal. Perasaan gimana waktu itu? Kok saya disingkirkan gitu? Enggak, saya sih, Dari the heart apa? Your deep heart. saya masuk keluar pemerintahan kan udah banyak banget Mas. Iya kan? Dan ditawarin jadi pejabat itu mungkin orang Indonesia paling banyak ya. Ingat kabinet terakhir Pak Harto. Pak Harto minta saya ketemu dia lewat iparnya Mas Soeharjo. Saya mau ditawarin menteri.